Di sini saya akan membagikan tutorial singkat. Kita buat alas, lalu di tiap sisi alas ini kita buat 4 panel, yang mana motifnya bebas. Kalau teman-teman mau pakai motif seperti saya pakainya DC bergantian dengan SC. Jadi, tiap lajurnya, jumlah barisnya harus sama di semua sisinya. Jadi 4 sisi, pastikan sama jumlah barisnya. Di sini saya hanya membuat DC, DC, DC di setiap lubangnya. Untuk berapa barisnya, saya pakai baris sampai DC-nya ini ada 12. Jadi 12 baris DC selang-seling dengan SC. Untuk ukuran juga bebas karena saya mengukur dengan jumlah gulungan benang yang saya punya. Saya buatnya seukuran yang terlihat oleh teman-teman. Hanya DC-DC saja yang saya kerjakan bergantian dengan SC. Satu rantai saya balik SC. Pastikan jumlah DC dan SC ini sama. Begitupun di semua barisnya supaya nanti rapi dan presisi. Hanya SC saja, tidak ada penambahan dan pengurangan, jadi hitungan konstan seperti jumlah DC. Dua rantai kita lanjutkan bagian DC-nya. Dan teman-teman bisa lanjutkan sendiri, tampilannya kira-kira akan semacam ini, motifnya DC, SC, DC, SC, dan seterusnya. DC-nya ini punya saya berjumlah 12 baris. 12 baris, selesaikan, dan ini tampilan keempat panel yang sudah saya selesaikan. Keempat panel ini akan langsung saya satukan tanpa potong benang, langsung saya menuju ke panel yang di sebelah kirinya. Seperti ini, lalu saya slip stitch. Untuk caranya, ini ala-ala saya. Lalu satu rantai dan saya buat SC sekeliling, berikut penyatuan 4 panel. Penyatuannya ini hanya bagian atasnya saja, nanti karena untuk bagian tepi-tepinya, jadi yang sisi pinggir-pinggirnya itu nanti kita akan pakai motif yang saya namakan kriwul itu tadi, yang keriting-keriting itu. Nah, teman-teman selesaikan sampai di ujung untuk SC-nya. Setelah sampai di ujung, kita langsung sambung panel yang satunya lagi dengan SC dan dilanjutkan di setiap lubangnya kita isi SC lagi. Jadi ini cara kerja praktis penyatuan semua panel, sekaligus SC berfungsi untuk merapikan, juga memperkokoh rajutan di baris sebelumnya. Saya perbesar ya, jadi kita isi SC dan setiap kali kita ketemu ekor benang, usahakan langsung menimpanya supaya kita merapikannya sekalian, nggak double-double kerja. Ketika 3 panel sudah tersambung, kira-kira tampilannya akan semacam ini. Teman-teman lanjutkan. Untuk satu panel yang lain disambung berikut SC-nya. Ketika semuanya sudah tersambung, kita slip stitch-nya di satu rantai awal yang tadi kita sudah buat. Saya akan buat satu baris keliling SC lagi, dan ini opsional, kalau teman-teman mau lebih dari 2 baris juga boleh.
hanya sama SC saja hitungannya tetap. Teman-teman bisa lanjutkan sendiri sampai selesai sekeliling. Dan kita akhiri dengan slip stitch ya, tentu saja. Kemudian potong benang, kita akan masuk ke bagian kriwulnya atau bagian yang keriting-keriting. Ini hanya tutorial singkat ya teman-teman, makanya tidak dari nol sekali. Nah, pastinya teman-teman yang sudah biasa merajut ada gambaran tersendiri ketika saya sudah membagikan tadi mulai dari panelnya. Dan saya sambung benang ungu untuk kemudian kita membuat kriwulnya ini sekaligus joining. Jadi kita kerjanya itu praktis ya, tidak joining sendiri lalu kita buat kriwulnya, enggak. Kita langsung saya buat slip knot, kita jemput dan buat slip stitch 1 kali, sambung dengan 2 rantai, lalu di bagian DC ini saya akan isi dengan 3 DC. Jadi termasuk 2 rantai awal kita anggap sebagai 1 DC, tambah 2 DC lainnya, dan bagian SC saya isi 1 DC. Pastikan ketemu jodohnya, jadi yang SC berhadapan dengan SC di sebelahnya, yang DC ketemu dengan DC di sebelahnya juga, jangan sampai bergeser supaya tetap rapi dan presisi. Ini bagian DC saya isi 3. Jika teman-teman pengen isiannya lebih keriting, bisa ditambah isiannya, mungkin di SC-nya mau diisi 2, jadi DC increase di bagian atau 3-3, di SC 3, di DC 3 juga boleh, ini bebas. Kita pakai improvisasi kita dan sesuaikan dengan selera juga persediaan benang yang ada. Di sini karena saya benang ungunya juga secukupnya ya. Jadi ini polanya 3131, artinya di bagian DC isi 3 DC, di bagian SC isi 1 DC. Teman-teman bisa lanjutkan sampai di bagian bawah, nanti di bagian sisi yang lain ada cara yang lain juga. Selesaikan dulu sampai di bawah ya. Setelah sampai di bawah, kita sambung lagi untuk bagian yang dekat dengan alas. Untuk bagian yang dekat dengan alas, kita bikinnya front post double crochet bukan DC, supaya tidak merusak dari rajutan kita, karena bentuknya kan dia ada ketemu dengan DC-nya semacam ini. Jadi saya buatnya di front post double crochet, lalu front postnya increase, jadi di 1 DC isiannya 2 front post double crochet. Jadi polanya 1 2 1 2 dan seterusnya, hanya di bagian satu sisi ini saja. Kalau yang sisi yang lain tadi, DC ketemu DC, SC ketemu SC, ini kan dia hanya yang alas tuh SC saja, lalu ada DC. Sehingga itulah kenapa saya pakai FPDC di sebelah sini, supaya nggak merusak bagian SC-nya. Jadi seperti ini ya, teman-teman pakai hitungan 1, 2, 1, 2. FPDC. Lanjutkan sampai di ujung sini. FPDC-nya nanti saya jumpai lagi. Setelah selesai bagian FPDC, untuk bagian satu sisi yang lain sama hitungannya pola 31. Nah, ini sudah selesai. Pola 31 sisi yang satunya kita slip stitch sejajar dengan tepian ini, bagian SC-nya, lalu kita 2 rantai.
Kita balik, kita isian lagi di bagian kriwulnya yang sisi kanan kiri ini. Di sini saya pakai hitungan 1 lubang isi 2, lalu 1 lubang isi 2 lagi, dan 1 lubang isi 3. Jadi polanya 2, 2, 3, 2, 2, 3. Dan ini pun sama seperti yang tadi. Kalau teman-teman pengen lebih keriting, bisa ditambahkan isiannya. Mungkin 3, 2, 3, atau 3, 3, 3, dan seterusnya. Saya pakai 2, 2, 3, 2, 2, 3 seperti itu. Dua, 2, 3. Polanya teman-teman lanjutkan sampai di bawah. Nanti bagian yang FPDC isiannya beda lagi, saya jumpai lagi ya. Untuk bagian yang FPDC ini, kita sekarang bekerjanya tidak FPDC lagi, melainkan kita pakai DC. Jadi yang kanan dan kiri nanti isiannya sama ya. Pola seperti tadi, 2, 2, 3. Sekarang di bagian FPDC, kita isi dengan DC-DC. Dan tidak ada penambahan di sini, saya hanya isi 1 DC saja. Sampai di ujung silakan dilanjutkan isian DC-nya. Lalu sambung ke sisi yang satunya dengan isian seperti tadi yang 2, 2, 3. Sudah selesai sampai di ujung, sama kita slip stitch-nya yang sejajar dengan SC yang 2 baris tadi. Kita slip stitch. 1 rantai pengunci, potong benang. Ini tampilan keseluruhan, sudah di semua sisinya saya buat. Sisi yang lainnya teman-teman juga lakukan dengan cara dan isian yang sama. Untuk tali ini opsional, mungkin nanti kalau ada waktu saya bikinkan tutorial untuk talinya. Saya pakai back rope yang 4 rantai dan stoppernya ini pakai bunga sedemikian.